Shalom saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Anugerah besar buat kita semua. Saudara, mari kita melanjut dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 4. Ini meterai kedua yang dibuka. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan muncullah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, saudara, ada 4 makhluk. Ini gambar kemuliaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang membawa orang Kristen sampai kepada memiliki karakter ilahi. Nah, makhluk yang kedua adalah lembu, saudara. Inilah yang mengadakan penghukuman. Penghukumannya apa? Mengambil damai sejahtera, sehingga terjadi saling membunuh, terjadi peperangan, saudara. Itulah kuda merah padam. Makhluk kedua inilah yang memunculkan kuda merah padam. Mari. Lalu ada orang yang menungganginya mengambil damai sejahtera, terjadi peperangan. Saya ulang karena makhluk ini lembu, saudara ya. Lembu itu adalah dalam Taurat diperuntukkan untuk korban pendamaian. Nah, setelah kita baca Keluaran 29 ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu. Nah, saudara ya, lembu ini adalah untuk mengadakan pendamaian. Jadi kalau tidak mau berdamai ya ada peperangan di situ, saudara. Makanya penghukuman dari makhluk kedua yang adalah lembu, ya ini adalah karakter hamba. Karakter hamba itu karakter yang mau berdamai, karakter yang taat, tidak berontak. Kalau tidak berontak nanti dihukum ya perang, ya permusuhan, ya perseteruan. Saudara ya, jadi kalau ada perseteruan itu memang adanya hukuman dari Tuhan. Dan khususnya untuk meterai kedua ini yang terbuka, ini untuk seluruh dunia, saudara ya, ada peperangan. Meterai ini sudah terbuka sebenarnya. Sejak apa? Sejak Perang Dunia Pertama. Kemudian Perang Dunia Kedua. Nah, ini akan memuncak sampai kepada Perang Dunia Ketiga. Kita lihat tentang Perang Dunia Pertama, terbukanya meterai yang kedua ini. Sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Jadi saat itu kuda merah itu ada di Eropa dan terjadilah peperangan. Saudara ya, lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat kematiannya. Suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan pelindungan atau mobilitas. Jadi dipakai senjata kimia dan biologis di Perang Dunia Pertama, saudara. Sehingga menimbulkan kematian yang cukup banyak, 9 juta orang. Lalu Perang Dunia Kedua, saudara, juga memakai senjata biologis dan kimia, saudara ya. Sekarang ini terus ditekankan untuk senjata biologis dan kimia tidak diperbolehkan karena melanggar hak asasi manusia. Saudara perhatikan, Perang Dunia Kedua adalah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, sekutu dan poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer, ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust ya lewat Hitler, ada jutaan orang Yahudi yang mati, saudara ya, dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 sampai 70 juta jiwa. Wow, ini sangat besar sekali, saudara ya. Banyak kematian yang terjadi. Nah, saudara, kita lihat pada saat itu juga ada orang Kristen di Perang Dunia Pertama dan juga di Perang Dunia Kedua tentunya, saudara ya. Orang-orang Kristen yang hidup di zaman itu mungkin berpikir Tuhan mau datang. Memang Tuhan bilang bahwa kedatangannya itu diawali dengan perang, kelaparan, gempa bumi, saudara. Tapi toh Tuhan belum datang. Perang Dunia Kedua juga begitu. Tuhan belum datang, saudara ya. Ya, kita akan lihat gejala besarnya, saudara.
Nanti kita akan melihat ke situ, saudara ya. Namun kita perhatikan dulu, saudara, memang Tuhan bilang Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang dan atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu baru permulaan tentang zaman baru, saudara. Sebab perang dunia pertama dan kedua ini akan memuncak di perang dunia ketiga, saudara. Nah, Wahyu 16 ayat 12 sampai 14 kita baca. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, ini perang dunia ketiga di Harmagedon, saudara ya. Itu mendekati Tuhan datang, ya saudara ya. Nah, saudara perhatikan, perang dunia ini melibatkan yang paling terbanyak. Wahyu 19 ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya, ingat bahwa yang melihat ini adalah Yohanes, seorang yang hidupnya di 2000 tahun lalu. Makanya dia masih istilahkan dengan pasukan berkuda, saudara. Ini adalah infanteri, saudara ya. Infanteri ini banyaknya, saudara ya. Tentara yang ada di situ banyaknya yang berkumpul 200 juta. Kalau perang dunia kedua itu 100 juta, melibatkan 100 juta. Ini 200 juta di lembah Harmagedon. Saudara, ini perang dunia yang begitu hebat sekali. Dan korbannya pun sungguh mengerikan. Saudara, jadi ini adalah meterai yang kedua yang terbuka. Mari kita harus terus berwaspada, saudara ya. Meterai kedua sudah terbuka sampai tinggal puncaknya yang belum. Demikian juga meterai 1, saudara ya, sudah terbuka tinggal puncaknya. Jadi terus begitu. Setiap meterai yang terbuka akan mencapai kepada puncaknya. Ya saudara, meterai yang ketiga dalam Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara ya, ini meterai yang ketiga, saudara, yang kemudian dimunculkan oleh makhluk yang ketiga. Makhluk yang ketiga di dalam karakter ilahi adalah berupa manusia. Jadi yang pertama singa, kedua lembu, ketiga berupa manusia, saudara. Namun yang berupa manusia inilah yang mengatakan mari, sehingga muncullah kuda hitam. Ya, karena ini adalah penghukuman dari Roh Kudus, dan pekerjaan Roh Kudus membuat kita memiliki karakter ilahi, dan karakter ilahinya adalah yang ketiga. Yesus digambarkan sebagai manusia, ditampilkan sebagai manusia, maka inilah yang menghukum, saudara ya. Hukumannya apa? Hukumannya persoalan makanan, saudara. Ya, karena manusia itu memang memerlukan makan, harus makan supaya hidup. Tetapi jangan salah fokus, saudara ya. Perhatikan baik-baik, yang kena di situ adalah soal makanan, di mana ada ungkapan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara.
Saudara, kita sedikit membahas mengenai secupak gandum sedinar. Kalau mungkin gandum kita masih belum terlalu familiar, terlalu mengenalnya, kita ganti saja dengan beras, saudara ya. Karena untuk orang Indonesia, gandum dan jelai itu adalah makanan pokok untuk orang Israel. Untuk kita ya beras, saudara ya. Saudara, kalau kita lihat ada dua jenis pokok makanan. Yang pertama adalah gandum. Gandum ini makanan pokok yang kualitasnya bagus. Dan yang kedua adalah jelai. Jelai ini adalah makanan untuk orang miskin. Jadi untuk orang kaya memandang rendah persoalan makanan yang terbuat, roti yang terbuat dari jelai. Yang untuk orang kaya rotinya terbuat dari gandum, saudara. Ya, kita gambarkan Indonesia yang sederhana saja. Perhatikan saudara, secupak itu kurang lebih 1 liter. Ya, secupak gandum sedinar. Kalau kita sebut saja beras yang bagus, ya, yang standarnya bagus, saudara ya, kira-kira mungkin beras pandan ya. 1 liter kurang lebih 11.000 atau 13.000 sampai 13.000 lah di sekarang ini, saudara. Lalu beras yang kurang bagus yang kita gambarkan seperti jelai itu beras kawak lah, dibandingkan beras kawak 1 literan sekitar 4.500. Nah, kalau nanti di saat krisis, secupak gandum sedinar, dan sedinar itu adalah upah buruh harian. Untuk kita, saudara, kalau kita misalnya nyewa tukang untuk betulin genteng atau segala macam, ya saudara, jadi upah tukang yang kita sewa itu satu hari sekitar 90 sampai 100.000, saudara ya. Jadi kalau kita lihat untuk Indonesia saja, 1 liter beras pandan di masa krisis harganya 100 ribuan. 1 liter beras kawak itu harganya 30.000. Nah, saudara, ini yang dimunculkan oleh penampilan Yesus dalam rupa manusia. Sebab Yesus dalam rupa manusia yang memang sekalipun perlu makan, dalam satu ketika saat dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia merasa lapar dan perlu makan. Lalu datang iblis si pencoba dan menawarkan sesuatu. Matius 4 ayat 2-4 ini sebagai dasar sebelum Yesus melayani, saudara. Penekanan yang kuat sebagai manusia yang memang perlu makan. Matius 4 ayat 2-4, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara, sederhana sekali untuk membuat batu menjadi roti. Gampang sekali. Tapi apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, ini saudara. Jadi sebelum Yesus melakukan pelayanan, dia mengambil persiapan, saudara, dan memang perlu makan. Tetapi Yesus mendasari dalam pelayanannya itu bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Saudara ya, sejauh itukah juga dasar dari pelayanan kita? Kenapa anak manusia ini yang rupa manusia ini lalu menghukumnya makanan, saudara? Karena tidak menghargai roti firman Tuhan, tidak menghargai firman Tuhan sebagai roti, sebagai kehidupan kita, saudara. Sebab memang manusia itu tidak hanya terdiri dari tubuh daging yang butuh makanan jasmani, tetapi juga terdiri dari jiwa dan roh. Nah, perhatikan, saya ulang, bahwa manusia itu tidak terdiri dari daging saja yang adalah butuh makanan. Daging kita ini, tubuh kita ini butuh makanan supaya kita kuat, sehat, dan hidup. Tetapi kita juga butuh. Kita juga kebutuhannya ada kebutuhan dari jiwa dan roh, saudara. Itu sebabnya pada saat adanya krisis di mana kena pada makanan, maka ada satu permohonan, jangan rusakkan anggur. Nah, ini anggur terkena kepada jiwa dan roh.
dan minyak terkena kepada roh. Saudara ya, nanti kita akan melihat selanjutnya. Saudara perhatikan baik-baik, karena ini adalah satu penghukuman, maka yang dihukum itu adalah seteru dari Tuhan. Nah saudara, dalam Filipi 3 menyebut begini, yang bertuhankan perut, yang memprioritaskan hanya makanan saja, itu menjadi seteru salib. Saudara ya, Filipi 3 ayat 18-21. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya itulah sebabnya, karena orang yang bertuhankan perut itulah menjadi seteru dari salib Kristus, saudara. Sedangkan Kristus sebagai manusia harus menderita, saudara ya. Jadi kekristenan itu tidak hanya menitik beratkan, tidak hanya memprioritaskan persoalan hal-hal yang jasmania, berkat-berkat yang jasmania, saudara ya. Satu kali pada saat banyak orang ini telah dikenyangkan oleh Yesus, oleh karena Tuhan memperbanyak dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang, dan bahkan ada sisa, saudara. Lalu mereka berbondong-bondong mencari Yesus, dan mereka ingin menjadikan Yesus ini raja, saudara ya. Ya, hari-hari ini banyak mengutarakan Yesus raja, Yesus raja, Yesus raja dalam nyanyian-nyanyian, saudara ya. Ini terjadi juga di waktu itu. Yohanes 6 ayat 15 saya baca. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus tidak suka dengan ditampilkan sebagai raja. Kenapa? Karena motivasi mereka ini keliru, saudara. Ayat 26, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara ya. Lalu Tuhan menganjurkan kepada semua orang, bekerjalah kata Tuhan, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah ini kaitannya dengan penghukuman meterai. Nah itu dia, saudara ya. Meterainya Tuhan adalah bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai hidup yang kekal. Apa itu? Firman Tuhan. Bekerja untuk mendapat firman Tuhan, bekerja untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, ini pekerjaan yang luar biasa. Saudara, memang diulangi lagi bahwa manusia itu butuh makan. Saudara ya, bagaimana orang bisa bekerja kalau nggak ada makan? Dan Tuhan begitu tegas sekali menyatakan soal ini, saudara ya. Jadi jangan salah fokus. Ini pada awal-awal pelayanan Tuhan dalam khotbahnya yang luar biasa, saudara, ditekankan sama Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini kebutuhan pokok dari manusia, saudara ya. Tapi perhatikan baik-baik ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi persoalan berkat-berkat jasmania, persoalan makan minum itu berkat jasmania, makan minum pakai, itu tidak boleh diprioritaskan oleh anak Tuhan sejati. Karena Bapak tahu itu semua. Jangan salah fokus kita, jangan salah prioritas kita, jangan salah mendahulukan mana kita ini, saudara ya. Sebagai anak Tuhan, Bapak tahu semua itu. Itu sebabnya Tuhan kasih tahu prioritas yang benar adalah ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Kristen ini hanya mencari berkat-berkat jasmania, dengan kesetiaannya, korban-korban yang disampaikannya, entah bentuknya perpuluhan, entah bentuknya korban ucapan syukur, entah menyumbang untuk pembangunan gereja,
lalu ada motivasi dan tujuan bahwa nanti aku akan diberkati sebab aku menabur, maka aku akan menuai. Banyak yang menabur, banyak menuai. Sedikit menabur, sedikit menuai. Itu yang menjadi motivasi. Maka sungguh keliru, saudara. Ini akan orang-orang yang tipe kayak begini, maka akan kena krisis, saudara ya. Ya, jadi yang Tuhan minta adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Nanti semua itu ditambahkan kepadamu. Apa semua itu? Itu yang dicari oleh bangsa-bangsa kafir. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai, itu buat kamu ditambahkan. Tidak perlu dicari, Tuhan yang menambahkan, begitu. Yang dicari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan. Jadi pelayanan yang kita lakukan, siapapun, hamba Tuhan manapun, anak-anak Tuhan manapun, saat melayani Tuhan bukan mencari makanan, saudara. Ya, ayat 17 dalam Roma 14, ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Luar biasa, saudara ya. Jadi dalam kerajaan Allah atau hal yang rohani lah, dalam pelayanan, ya urusan gereja, saudara ya, banyak kali salah fokus, saudara. Banyak kali yang dicari adalah berkat-berkat jasmani, ya, sehingga mereka meributkan soal makan minum. Kalau ada satu KKR lah, satu perayaan lah, pasti yang dipikirkan soal makan minum. Ya, ada bagaimana nanti kita harus menyiapkan makanan minuman ini kalau biasanya di hari Natal dan lain sebagainya. Itulah yang ditekankan, saudara. Itu sangat keliru besar. Orang-orang yang memiliki sikap seperti ini, biarpun dia Kristen, maka nanti kena krisis dia, saudara ya. Dia kena krisis. Nah, saudara dengar baik. Itu sebabnya kalau kita melayani Kristus, itu saudara adalah yang ditekankan soal kerajaan Allah. Apa itu? Soal damai sejahtera, soal kebenaran, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Sebab siapa yang melayani seperti itu, yang memprioritaskan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita, dia itu berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya saudara ya, makanya pada saat nanti ada krisis, dimohonkan sama di antara makhluk ini, dimohonkan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Ya saudara ya, sebab konteks dari minyak, kita melihat dulu minyak, saudara ya. Ya, minyak ini saudara di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai 9. Perhatikan. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun. Nah, minyak ini adalah minyak zaitun, saudara ya. Dan pohon zaitun ini nanti buahnya menghasilkan buah zaitun yang nanti ditumbuk, lalu keluarlah minyak zaitun. Minyak zaitun ini bisa untuk bahan bakar, untuk pelita, saudara. Tapi minyak zaitun ini juga menjadi dasar untuk pewangi atau minyak urapan yang menimbulkan bau wangi, dicampur dengan yang lain, saudara ya, yang menimbulkan bau wangi. Tetapi untuk mendapatkan minyak dari buah zaitun adalah ditumbuk, saudara, ditumbuk ya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa waktu itu peristiwanya pohon-pohon ingin mencari siapa yang mau jadi raja. Ditawarkanlah ke pohon zaitun. Tapi apa kata pohon zaitun? Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Jadi pohon zaitun itu tidak tertarik dengan kedudukan, saudara. Pohon zaitun itu tidak tertarik dengan, tidak berambisi dengan mendapat kedudukan. Yang dia prioritaskan adalah berbuah. Sebab nanti buahnya itu untuk menghormati Allah dan manusia. Sama seperti kalau kau melayani Kristus dengan cara demikian,
yaitu bukan dengan makan dan minum, tetapi memprioritaskan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, maka engkau akan dihormati. Barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Oh, haleluya. Ya, saudara ya. Jadi mari dalam kehidupan ini, sebelum peristiwa ini terjadi, saudara ya, ini belum terjadi, beras masih stabil. Tapi nanti peristiwa ini terjadi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, peristiwa ini terjadi, saudara. Nanti harga semakin tinggi, saudara ya. Ada krisis yang terjadi atas seluruh dunia, saudara. Tapi bagi orang-orang yang pelayanannya memang bukan pelayanan kepada hal-hal yang jasmani, oh, orang-orang ini akan ditolong. Ada banyak hal yang bisa Tuhan buat. Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit dan diberkati. Ada hal-hal yang dahsyat nanti di hari-hari mendatang yang kita jalani ini, saudara. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Belum pernah terjadi di masa-masa lalu. Ini akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Setiap keluarga demi keluarga dari anak-anak Tuhan yang memprioritaskan kerajaan sorga dan kebenarannya. Ya, saudara, kita lihat, jangan rusakkan minyak. Jadi pelayanan kita ini, saudara, kalau pelayanan kita ini fokusnya benar, maka Tuhan pelihara. Kalau fokusnya untuk kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, jadi di tengah-tengah krisis kita terus menegakkan kebenaran. Kita harus jujur. Jangan kita ini berdusta. Jangan kita ini punya kepalsuan. Tapi jujur, saudara ya. Lalu kemudian juga yang ditegakkan itu adalah damai sejahtera. Kalau ada orang-orang yang suka menyakiti kita, ada yang menghina kita, membuli kita di mana saja, saudara, kita ciptakan damai sejahtera. Kita ampuni mereka. Karena kita maunya damai sejahtera. Itu kita ciptakan, saudara. Dan sukacita selalu. Haleluya. Di tengah-tengah krisis, tetap kita sukacita. Kenapa? Karena memang anggur itu untuk kesukaan, saudara. Untuk sukacita. Sukacita itu arahnya kepada jiwa, saudara. Jiwa kita bersukacita, perasaan kita bersukacita. Ya, makanya hidup manusia itu tidak hanya sekedar makan, saudara ya. Tetapi juga ada jiwa. Jiwa ini perlu sukacita. Jiwa ini perlu anggurnya Tuhan. Ya, saudara ya, kalau kita sering menyanyikan Roh Kudus itu sebagai anggur baru, itulah sukacita dari Roh Kudus. Haleluya. Dan minyak ini kaitannya dengan roh tadi, saudara ya. Karena urapan Tuhan itu akan mengurapi kita. Haleluya. Dan akan membuat kita terus terlindungi dari urapan Tuhan ini, saudara. Roh kita terlindungi. Ini dari urapan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Anggur adalah kesukaan. Di dalam Mazmur menyebutkan begini, saudara. Dalam Mazmur pasal 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ya, anggur itu menyukakan hati manusia. Di tengah krisis, hati kita harus bersukacita. Bisa, saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Sumbernya adalah Roh Kudus sebagai anggur baru. Sehingga ada hal-hal yang baru terus dalam hidup kita. Sukacita yang baru terus. Kenapa? Di tengah-tengah krisis, kita perlu sukacita. Karena sukacita itu akan memberi kita semangat, saudara. Tidak putus asa. Haleluya. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, masa krisis, kecillah kekuatanmu. Itu sebabnya, saudara, jangan rusakkan anggur dan minyak itu. Ya, jangan kita tidak bersukacita. Tetap terus bersukacita dalam kuasa Roh Kudus. Sebab dengan sukacita dari Roh Kudus, kita akan kuat, saudara ya. Dan kekuatan itu adalah, sukacita itu adalah kekuatan perlindungan kita, saudara. Dalam Nehemia 8 ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Perhatikan, ada satu statement, dan itu merupakan satu hal yang kuat sekali. Kekekalan itu, artinya statement ini dinyatakan di Nehemia.
Tapi sampai sekarang statement ini masih berlaku. Karena ini merupakan sebuah firman, saudara. Firman itu kekal selama-lamanya. Apa itu? Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu, itulah kekuatanmu. Haleluya. Saudara, Tuhan akan melindungi kita dari segala musibah, dari segala krisis. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Karena Roh Kudus itulah yang melindungi kita. Ini adalah penghukuman dari Allah Kudus, tidak ditujukan untuk anak-anaknya. Tetapi kalau ada orang Kristen yang berperilaku, bersikap, berpola pikir seperti dunia, bertindak seperti dunia, ya kena, saudara ya. Itu sebabnya sebelum terjadi krisis demi krisis, mari kita benahi hidup kita, saudara. Kita dalam pelayanan, kalau dahulu kita pelayanannya, prioritasnya hanya untuk berkat jasmani. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong kita, saudara. Di desa manapun, di pelosok manapun, Tuhan mampu menolong kita. Jangan kecilkan akan kuasa Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Di mana saja dia bisa mampu menolong kita, saudara. Haleluya. Karena kuasa Tuhan akan bekerja untuk setiap kita. Di mana saja. Haleluya. Saudara, biarlah pada meterai ketiga ini sebagai sebuah persiapan besar buat kita memasuki masa-masa krisis kesulitan yang selanjutnya. COVID-19 kita tidak tahu kapan selesainya, sebab terus meningkat untuk Indonesia. Tetapi percayalah, untuk anak-anaknya Tuhan tahu, Bapak tahu semua itu. Jangan diprioritaskan soal makan, minum, dan pakai, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Maka kita akan bisa menjalani hidup ini tidak tawar hati, ada semangat karena Roh Kudus bekerja sebagai sukacitanya, dan ada kekuatan dari Tuhan dalam minyak urapannya yang mengurapi kita, melindungi kita. Kita akan melewati masa-masa itu. Tuhan pelihara kita, saudara. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan mampu memelihara setiap hidup kita. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia tahu kebutuhan kita. Tuhan memberkati.